warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryanti. Saya adalah mahasiswa PBG Daljab kategori 1 tahun 2023 IKIP Siliwangi Bandung. Saya bertugas di SDN 1 Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Saya akan membagikan praktik baik atau best praktik kepada semuanya dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Semoga bermanfaat. Situasi. Menurut pengalaman saya yang mengajar di SDN 1 Tunggilis, kurangnya penggunaan model pembelajaran inovatif dan pembelajaran berbasis HOTS menyebabkan berpikir kritis kepada siswa masih rendah. Salah satu alternatif solusi yang dipilih yaitu model pembelajaran problem-based learning. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Karena di luar sana masih banyak guru yang mengalami masalah seperti saya. Dengan pembelajaran PBL diharapkan dapat menumbuhkan berpikir kritis kepada siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai pendidik meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dipelajarinya. Penggunaan pembelajaran inovatif dipadukan media yang tepat akan dapat meningkatkan berpikir kritis kepada peserta didik. Tantangan dalam strategi ini yang pertama yaitu masih adanya peserta didik yang kurang berkonsentrasi. Yang kedua, masih adanya peserta didik yang kurang aktif di dalam pembelajaran berkelompok. Dan yang ketiga, yaitu masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga rekan sejawat, yang keempat orang tua peserta didik, yang kelima dosen pembimbing, dan yang terakhir guru pamong. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Berkaitan dengan masih adanya peserta didik yang kurang berkonsentrasi, saya melakukan pengelolaan kelas dengan membuat kelas yang kondusif dan menyenangkan, salah satunya dengan melakukan ice breaking. Berkaitan dengan masih adanya peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok, saya memfasilitasi kerja kelompok dalam pembagian tugasnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu memberikan kepercayaan kepada peserta didik dengan memberikan rewards atau pujian terhadap keberhasilan yang diperoleh oleh peserta didik. Strategi yang digunakan yaitu model pembelajaran problem-based learning. Karena dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut aktif dan dapat berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu menyusun desain dan model pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran dan mempersiapkannya dari mulai RPP, LKBD, bahan ajar, media pembelajaran, dan juga rencana evaluasi. Dan kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak model pembelajaran yang dipilih. Sumber daya yang dibutuhkan dalam praktik pembelajaran ini yaitu kelas yang memiliki jaringan internet, smartboard, laptop, handphone, tripod, dan link Zoom premium. Refleksi, hasil, dan dampak. Bagaimana dampaknya dari strategi yang saya lakukan? Dampaknya meningkatnya berpikir kritis pada peserta didik. Apakah hasilnya efektif atau tidak? Ya, hasilnya efektif. Ini terlihat dari respon peserta didik berdasarkan angket yang saya berikan, yaitu 87,5% siswa merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Siswa juga aktif dalam pembelajaran dan hasil dari evaluasi
memperlihatkan nilai di atas KKM yang diperoleh oleh siswa. Kemudian respon orang lain terhadap strategi ini yaitu peserta didik merespon positif atas pembelajaran yang saya lakukan. Kepala sekolah merespon positif terhadap apa yang saya lakukan. Teman sejawat juga merespon positif terhadap kegiatan pembelajaran ini. Orang tua juga merespon positif atas pembelajaran yang saya lakukan. Faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari orang tua, dukungan dari teman sejawat, dan dukungan dari peserta didik itu. Adapun faktor yang membuat tidak berhasilnya strategi ini yaitu masih ada peserta didik yang kurang aktif, kemudian terbatasnya waktu dalam pembelajaran. Hal penting yang dapat saya ambil dari strategi ini yaitu saya harus terus mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran, lebih aktif lagi dalam memotivasi peserta didik. Saya juga harus lebih belajar lagi dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Demikianlah pengalaman praktik baik saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih kepada IKIP Siliwangi Bandung yang telah membimbing saya dalam PPG Daljab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.